share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah keluar belum Bu Ani? Keluarnya kayak gini? Oh, berarti stop dulu ya. Kita cek tadi mana nih? Ini ya. Masih. Udah kelihatan ya. Oke teman-teman, kita akan mulai pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang tadi belum membaca doa, karena kita sudah membuka dengan membaca doa, bagi teman-teman yang baru hadir, silakan membaca doa ya. Bu Guru akan lanjutkan ke di slide ya. Teman-teman silakan disimak. Oke, ini sudah paham, ini sudah. Kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tema 2, subtema 2, kalimat pujian dan ajakan. Ya, kita mulai dari halaman sekitar 63-an. Ya. Oke teman-teman, tujuannya ini sudah ada. Apa sih kalimat pujian? Kalimat pujian itu adalah memuji nama Allah dengan nama-nama yang baik, misalnya Masya Allah ya, dan seterusnya. Nama-nama Allah itu semuanya baik ya. Jadi kalimat pujian adalah memuji nama-nama Allah dengan nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Kemarau, ini tentang kemarau. Kemarau adalah pada musim kemarau, cuaca cerah, dan seterusnya. Ini sudah ya. Oke, kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Keywordnya nih, ya pujian. Kalau pujian itu, Bu Guru review ya. Review itu artinya mengulang, karena ini sudah dipelajari baik di semester 1 maupun semester 2 di awal-awal sudah pernah direview juga ya. Jadi ini hanya melanjutkan. Pujian, wah hebat, pintar, rajin, dan bagus. Atau good job, dan seterusnya. Wah kamu hebat, kamu rajin, kamu pintar, kamu keren, kamu top. Nah dan seterusnya. Ada yang mau menambahkan kalimat pujian biasanya apa? Ya hebat, hebat sudah ada. Wah, pintar. Terus. Lanjut, ada lagi? Ya, pokoknya ada hebat boleh, pakai pintar boleh, rajin boleh, top boleh, bagus boleh, keren boleh, oke juga boleh ya. Pokoknya banyak kalimat-kalimat pujian. Atau misalnya dengan halo. Atau misalnya teman-teman dengan kata-kata misalnya Masya Allah, hebat. Nah itu juga kalimat pujian, Masya Allah, tabarakallah, dan seterusnya. Atau Subhanallah, ya Maha Suci Allah, dan seterusnya ya. Atau misalnya teman-teman saking hebatnya banget, Allahu Akbar, itu saking bahagia yang luar biasa ya, meluap-luap gitu ya, dengan kata Allahu Akbar gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu ada kata yuk, ayo, dan mari. Yuk, ayo, dan mari. Kita lanjut ya. Jadi ini keywordnya kalimat pujian, dan ini adalah sebelah kanan adalah keyword kalimat
ajakan. Oke, siapa yang mau memberikan contoh kalimat ajakan? Gerakan ini paling tertib. Yang paling tertib. Wow, ternyata Kea. Akhwatnya Bu Guru pilih Kea. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Oke, pintar. Sekarang yang ikhwannya. Bu Guru akan pilih satu. Fadika. Yo. Pakai mari atau pakai ayo. Atau yuk. Hadir, yuk. Wah, pinter, keren. Iya, jadi siapa tadi Dito? Mari kita bermain sepeda. Iya. Dion. Oke, coba yang di sini nih, yang di layar nih, Bu Guru mau pilih. Siapa yang mau memberikan contoh kalimat ajakan? Coba tunjuk tangan. Oh, Mas Fatih. Mas Fakih. Coba dinyalakan. Akhirnya ya kita ke masjid, Bu. Oke, ayo kita ke masjid. Pinter. Boleh Bu Ani pakai speaker punya Bu Ani? Oh ya, ini di sini ya. Oke, yang berikutnya satu lagi nih, yang akhwat yang di Zoom. Nih siapa nih? Coba tunjuk tangan, ada yang mau memberikan contoh? Kalimat pujian deh, pujian. Oke, Kakak Nisa. Oke, Kakak Nisa. Silakan dinyalakan. Kalimat pujian ya, Kak? Iya. Apa, Kak? Wah, Dede rajin sekali. Wah, Dede rajin sekali, pinter. Terima kasih Kakak Nisa. Kalian memang hebat, pinter ya. Kita lanjut ya. Ya, kita buka halaman 50. Oh, 50. 50 sudah? Sudah? Buka halaman 60. Halaman 49, Bu, kalau ini. Berarti Bu Guru salah lagi ini kan. Downloadnya. Oh, halaman 64. Halaman 64. 63 dulu. 63. Yuk, buka halaman 63. Oh, 63 sudah. Ada yang belum? Oke, kalau ya turunkan tangannya. Bu Guru akan baca halaman 63. 63 ya. 6 dan 3. Ayo menyimak. Simaklah penjelasan guru berikut ini. Musim kemarau, udara terasa panas, tubuh mudah berkeringat. Kak Pandu memakai kaos dan celana pendek. Baju kaos menyerap keringat. Jadi ini ya, memakai baju, memakai pakaian itu menyesuaikan dengan kondisi ya. Misalnya cuacanya malam ya, cuacanya dingin malam pula ya. Kemudian hujan pula. Sebaiknya kita tidur memakai selimut. Iya, misalnya nggak pakai selimut, tapi karena hawanya dingin banget kita pakai jaket, gitu ya. Terus, ya belum pakai guling gitu dan seterusnya. Kemudian misalnya lagi cuaca, misalnya lagi ke pantai. Kalau ke pantai jangan pakai jaket, ya. Kalau ke pantai itu pakai baju yang menyerap keringat, misalnya kaos atau bahan katun ya yang menyerap keringat. Menyerap menyerap keringat benar. Ya. Kalau bisa jangan pakai misalnya bahan yang warnanya hitam karena hitam itu memantulkan cahaya, ya memantulkan panas, itu bisa panas ya. Kalau bahannya kaos nggak apa-apa ya.
Kemudian pada musim kemarau, tubuh memerlukan banyak air. Air dapat diperoleh dari air minum, buah, dan juga sayuran. Apakah kamu banyak minum air dan makan buah? Siapa yang banyak minum tadi pagi saat buka puasa? Yang buka puasanya minumnya banyak? Saya. Ya. Siapa yang setelah yang sahur minumnya 3 gelas? Nggak ada. 2 gelas? Iya, yang 1 gelas. Bu Guru minum tadi 1 gelas. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau puasa, insya Allah itu Allah, karena kan kita tidak banyak beraktivitas ya. Kondisi orang yang sedang berpuasa itu Allah atur sedemikian rupa sampai kita itu tidak banyak melakukan aktivitas ya. Kecuali misalnya kayak tukang ya, berpanas-panasan misalnya. Nah itu bisa keluar keringat. Tapi kalau kita ya teman-teman tidak main lari-larian, tidak misalnya main bola dan seterusnya, insya Allah kita tidak mengeluarkan banyak keringat ya. Jadi tubuh kita kuat ya, meskipun puasa 12 jam ya, 12 jam. Di negara lain teman-teman, di Norwegia kalau tidak salah, itu puasa itu 20 malam itu gelap itu cuma 2 jam. Ya, puasa itu hampir 20 jam lebih. Ya, 20 jam artinya apa? Hampir seharian teman-teman puasanya. Bayangkan mereka puasanya lama banget. Kita mah sebentar banget puasanya cuma 12 jam. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Ini ada halaman berikutnya, halaman 64 teman-teman, silakan dibuka. Ini Bu Guru minta tolong teman-teman untuk tidak coret-coret slide. Iya, pinter. Terima kasih. Yang ada gambarnya. Iya, gambar halaman rumah. Bacalah teks berikut ini. Di rumah, di halaman rumah terdapat pohon jambu, buah jambu biji sudah banyak yang masak. Masak itu artinya matang ya teman-teman. Masak artinya apa? Iya, masak itu artinya matang. Udara terasa panas. Lala berpikir enak minum jus saat udara panas. Lala memetik buah jambu biji. Lala ingin membuat jus jambu. Lala minta tolong ayah memetik buah jambu. Jadi siang-siang itu paling enak kita minum es ya. Tapi diingat-ingat ya teman-teman. Saat kita minum es mungkin ada beberapa dari kita, dari teman kita atau saudara kita atau kita ada yang misalnya ketika minum es misalnya tubuhnya menjadi tidak kuat, maka hindari minum es ya. Sebaiknya dikurangi. Misalnya saat sedang sakit, maka jangan minum es. Supaya apa? Supaya kondisi tubuh kita mudah beradaptasi. Karena kalau minum es itu kan dingin ya kan. Nanti ususnya atau saluran pencernaannya itu menjadi radang karena es ya, hawa tubuh lagi panas, langsung diesin dan seterusnya mungkin nggak seimbang ya, penyesuaiannya langsung drastis, maka berbahaya juga gitu ya. Jadi diingat-ingat tidak semua orang bisa minum es ya. Perhatikan ucapan Lala pada ayah. Ayah, hari ini cuaca panas, Lala haus, Lala ingin minum jus jambu. Ayah, tolong Lala ya memetik buah jambu. Kemudian, baik Lala, mari kita memetik buah jambu. Memang jus jambu cocok diminum saat musim kemarau. Minum jus jambu membuat tubuh kita jadi segar. Terima kasih ayah. Nah, jadi ini adalah ucapan permintaan tolong yang disampaikan Lala. Kemudian apa yang diucapkan ayah? Ayah bilang baiklah, berarti ayahnya setuju untuk memetikkan buah jambu. Setelah itu apa?
Yang diucapkan Lala, Lala mengucapkan terima kasih. Ya, mari kita memetik buah jambu yang ayah ucapkan. Adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Berikut contoh kalimat ajakan. Ayo, yang pertama, yang baca adalah Kakak Aisyah. Silakan Kakak Aisyah baca yang ayo. Halaman 64. Yang bagian bawah. Pertama tuh. Bawah-bawah. Baca. Oke, pintar. Sekarang yang nomor 2, Ken. Ayo, Ken baca, kasih tahu, Mas. Yang 2. Oke, pintar. Yang berikutnya adalah Kakak Naya. Ya. Oke, nomor 4. Kakak Farisa. Memungut buah jamu. Memungut itu mengambil ya. Memungut itu mengambil yang berjatuhan ya. Kemudian halaman 65. Buatlah kalimat ajakan sesuai gambar. Tito mengajak Tora bermain bola. Kalimat ajakannya silakan Mas Kenzi. Ya, nanti teman-teman bisa mengisi ya. Dito, ayo bermain bola. Silakan teman-teman yang mau menulis boleh ditulis. Ya, ini 65 nih. Oke, sudah? Nomor 2. Yang nomor 2 siapa? Kakak Gazia, coba. Lala mengajak Nina bermain sepeda. Kalimat ajakannya. Oh iya, Lala, ayo kita bermain sepeda. Yang terakhir adalah Fatir. Coba, Kak Pandu mengajak Lala untuk banyak minum saat sedang musim kemarau. Kalimat ajakannya. Lala, ayo kita membeli minum. Kita membeli. Kita minum yang banyak supaya tubuh kita tetap sehat. Iya, boleh seperti itu ya. Jadi ajakan untuk banyak minum supaya tubuh kita tidak kekurangan zat cair atau bahasanya itu dehidrasi, teman-teman ya. Karena kalau kita kekurangan air, tubuh kita akan lemas ya. Kemudian tubuh kita akan sakit. Kemudian tubuh kita biasanya kalau Bu Guru nih teman-teman, halo, Bu Guru kalau kekurangan air minum tahu nggak teman-teman? Suka sakit kepala. Nih, sakit kepala. Kenapa? Karena zat cair yang ada di dalam tubuh ini udah habis, ya kan? Dia akan ngambil yang di otak. Otak itu kan isinya cairan, ya kan? Jadi kalau kekeringan begini nih teman-teman, otak kita akan mengeras. Bahaya nggak kalau otak kita mengeras? Bahaya. Jadi jangan sampai kita kekurangan zat cair. Kalau kekurangan zat cair, otak kita akan mengeras karena diambil cairan yang ada di dalam otak. Karena cairan dalam tubuh sudah habis, ambil yang di otak. Nanti kalau otaknya diambil cairannya, otaknya jadi mengeras begini teman-teman. Kalau mengeras itu sakitnya minta ampun. Bisa radang, bisa malah terkena kayak mungkin kayak penyakit yang yang mematikan begitu tuh teman-teman ya, berbahaya pokoknya. Jangan sampai kita kekurangan zat cair ya teman-teman ya. Pokoknya perbanyak minum. Yang berikutnya kita buka halaman 68. Ya, 68. Iya nih, nggak tahu nih Bu Guru.
68 dulu ya. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Sudah lama hujan tidak turun, kemarau panjang. Tungguin dong. Hampir semua daerah mengalami kekeringan, tanah gersang dan retak. Sumur-sumur warga kering, sedangkan sawah tidak dapat ditanami. Pemerintah membantu masyarakat. Pemerintah mengirim mobil tangki air ke desa-desa. Air yang dibagikan secukupnya saja. Masyarakat harus berhemat air. Seperti zaman dulu teman-teman. Bu Guru merasakan pernah dulu ya di kampung belum ada sumur tapi sumurnya kekeringan teman-teman ya. Sumurnya enggak kekeringan sih, ada airnya tapi sedikit dia keluarnya ya, karena memang musim kemarau, nggak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang Bu kan Guru nomor 1 salah jawabannya. ya, oke. Nanti dulu ya, kita halaman 68 dulu ya Mas. Oke, coba Bu Guru cek dulu nih. Kok suaranya Bu Guru kedengarannya kecil? Oh, share screen-nya berhenti ya? Belum kelihatan ya? Share screen lagi yang ini. Sudah terlihat? Belum ya? Oke. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Peristiwa apa yang terjadi, teman-teman? Kemarau. Silakan ditulis ya, teman-teman. Halaman 68 nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Halaman berapa, Bu? Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Bu, halaman berapa? Tidak turun, Bu? Iya. Halaman 68. Ya kan, peristiwanya kekeringan. Penyebabnya apa? Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Penyebabnya apa? Iya, tanah gersang, retak. Ya. Kemudian kesulitan air, kemudian sawah-sawah tidak bisa ditanami dan seterusnya. Apa akibat kemarau panjang? Akibat dari kemarau panjang apa? Apa, Bu? Iya, akibat kemarau panjang itu tanahnya retak, petani gagal panen, ya. Dari manakah masyarakat memperoleh air saat kemarau? Tadi apa? Pemerintah mengirim mobil tangki air ke desa-desa. Air yang dibagikan secukupnya saja. Masyarakat harus berhemat air. Oke. Nomor 5, apa yang dilakukan masyarakat saat kemarau? Bu, nomor 2 apa? Berhemat air. Nomor 2 penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Penyebabnya karena apa? Penyebabnya karena hujan tidak turun. Nomor 2 itu karena Hujan tidak turun, Bu. pinter. Tadi hujan nggak turun. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi penyebab dari kemarau adalah hujan tidak turun. Seperti kemarin ya yang terjadi di Ethiopia. Sapi-sapi kurus, kering, banyak yang mati, nggak ada tanaman ya. Jadi orang-orangnya bisa jarang mandi. Bu, nomor 3 apa, Bu? Nomor 3, apa akibat kemarau panjang? Akibat dari kemarau panjang ya sawahnya tidak dapat ditanami, sumurnya kering, tanahnya kekeringan, gitu ya, banyak sekali. Nomor 4, dari manakah masyarakat memperoleh air saat kemarau? Dari mana tadi? Dari pemerintah yang Pemerintah. pinter. Terima kasih Mas Adit.
Apa yang dilakukan masyarakat saat musim kemarau? Yang dilakukan masyarakat saat musim kemarau apa? Harus berhemat air. Oke, halaman 6. Ya. Halaman 69 dan Sebentar dong, aku belum selesai. belum Tadi aku selesai. nulisnya lama nggak nunggu-nungguin. Ya, oke Bu Guru tunggu. Ibu, yang nomor 4 apa, Bu? Nomor 4. Nomor 4 tadi pertanyaannya dari manakah masyarakat memperoleh air saat kemarau? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Pemerintah membantu masyarakat dengan apa? Dengan mengirim mobil tangki air ke desa-desa. Gitu ya. Nomor terakhir, apa yang dilakukan masyarakat saat musim kemarau? Berhemat air. Sudah? Apakah yang di rumah sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Oke, terima kasih Mas Adit. Kita lanjut ya, halaman 69. Bu Guru bacakan, teman-teman menyimak. Bacalah teks berikut. Musim hujan akan berakhir. Sebentar lagi masuk musim kemarau. Saat musim kemarau biasanya terjadi kekeringan. Air bersih sulit ditemukan. Ayah ajak Kak Pandu membuat kolam penampungan di belakang rumah. Kolam penampungan dibuat untuk menampung air hujan. Kolam penampungan digunakan saat sumur kering di musim kemarau. Jadi ayah ini membuat kolam penampungan untuk apa? Untuk mempersiapkan kalau nanti terjadi musim kemarau, akan kesulitan air. Jadi sumur-sumur ini dibuat ya seperti yang dilakukan oleh pemerintah, oleh terutama oleh DKI ya, DKI Jakarta ini membuat sumur-sumur resapan, membuat namanya pokoknya sumur-sumur resapan ya. Ini fungsinya untuk apa? Saat musim hujan itu kan air banyak. Air banyak itu masuk ke dalam tanah ya, tertimbun di dalam tanah, kemudian nanti saatnya musim kemarau itu sumur-sumur tidak lagi kekeringan ya, tapi mengeluarkan air. Karena apa? Banyaknya sumur resapan. Jadi airnya tidak langsung ke kali, tidak langsung kebuang kemana kayak gitu, tapi masuk ke dalam tanah ya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Majulah ke depan kelas, hafal dan lakukan percakapan ayah dan Pandu berikut. Masih halaman 69. Sebentar lagi musim hujan berlalu. Musim kemarau akan tiba. Musim kemarau akan tiba, Pandu. Mari kita buat kolam penampungan air. Mengapa kita harus membuat penampungan air, Ayah? Saat musim kemarau, sumur kita biasanya kering, susah untuk mendapatkan air bersih di musim kemarau. Baik, Ayah, mari kita membuat kolam penampungan air. Halaman berapa, Bu? Itu akan bercakap-cakap dengan Bu Ani. Bu Guru jadi ayah. Bu Ani akan jadi Pandu. Sebentar lagi Halaman berapa, Bu? musim kemarau akan tiba, Pandu. Mari kita buat kolam penampungan air. Bu, halaman berapa? Halaman 69. Saat musim kemarau, sumur kita biasanya kering. Susah untuk mendapatkan air bersih di musim kemarau. Baik, Ayah. Mari kita membuat kolam penampungan air. Masya Allah. Terima kasih, Bu Ani. Oke, jadi ini percakapan Ayah dan Kak Pandu. Buka halaman 70, teman-teman. Halaman 70. Ya. Oh, sudah. Oke, kita cek ya. Berilah tanda checklist pada kalimat ajakan yang sesuai. Kira-kira atas apa bawah ya kalimat ajakannya ya.
Coba bacakan. Iya, ayo gunakan kain yang lembut untuk mencuci sepeda. Dicek nih. Yang nomor 2. Atas. Oh ya, Mas Rasya coba. Apa itu? Rasanya tuh nomor 2. Ayo. Yang nomor 2. Atas apa bawah? Atas. Ya, yang atas ya, pinter. Ayo matikan keran air ketika bak sudah. Oke, nomor 3 coba. Nomor 3 siapa yang mau baca? Bu Guru pilih siapa ya yang belum? Bawah. Oh, siapa? Matir sudah. Tio, Mas Tio. Bawah. Ya, tunggu sebentar, Mas Tio dulu. Ayo ajakan. Yang jemurlah atau yang mari? Yang mana nih? Yang kalimat ajakan. Mari. Iya, mari kita menjemur pakaian di luar. Coba. Nomor terakhir, Mas Adit. Coba Mas Adit, yang mana nih? Yo, baca nomor dinyalakan. Yang bawah. Ya, yang bawah. Coba dibaca. Dibaca Mas Adit. Mari dinyalakan dulu, ya. Mari kita siram tanaman dengan air bekas. Mencuci beras. Oke, pinter. Terima kasih Mas Adit. Kita lanjut ya, teman-teman. Halaman 73. Oke. Bu Guru bacakan, nanti teman-teman melanjutkan ya. Saat musim kemarau, banyak sekali daerah yang kekurangan air. Air adalah sumber kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Setiap hari manusia menggunakan air. Air tersebut berasal dari sumber air, misalnya sungai, danau, dan mata air di pegunungan. Jika tidak ada air, makhluk hidup tidak dapat hidup. Untuk itu, sumber air harus dijaga. Air yang tercemar tidak dapat dimanfaatkan. Air yang kotor mengandung kuman penyakit. Banyak kegiatan manusia yang dapat merusak sumber air. Contohnya, membuang sampah ke sungai. Kegiatan merusak sumber air dapat merugikan manusia. Jadi, kita harus menjaga menjaga sumber air supaya saat terjadi kekeringan, kita tidak lagi kekeringan, tidak lagi kekurangan air. Kemudian sumber air itu dari mana? Ya dari mata air. Ada danau, pegunungan, ya, mata air dari pegunungan dan lain-lain. Kalau tidak ada air, apa yang terjadi? Makhluk hidup akan mati. Maka kita harus menjaga supaya mata air ini tetap ada dan mata air ini tetap bersih, ya. Artinya tidak tercemar atau tidak terkotori oleh misalnya kuman atau misalnya bakteri atau mungkin bekas benda-benda misalnya benda-benda medis, ya, misalnya atau benda-benda misalnya sisa pembakaran, minyak-minyak dan seterusnya, ya. Banyak kegiatan manusia, semua manusia membutuhkan air, ya, maka kita tidak boleh membuang sampah ke air, membuang limbah atau kotoran atau sisa pembakaran atau apapun ke air, karena dapat merugikan manusia, merugikan juga hewan atau makhluk hidup yang tumbuh atau hidup di dalam air, ya. Ikan-ikan bisa mati, manusia yang menggunakan air misalnya terminum, air yang sumber airnya tercemar, terminum, nanti orangnya bisa sakit, bahkan bisa membunuh, bisa mematikan, ya.
Apalagi misalnya ikan, tanaman-tanaman atau makhluk-makhluk yang ada di dalam air dia akan mati juga ya. Itu bahayanya kalau kita membuang limbah, kotoran atau apapun ke aliran mata air ya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi saat musim kemarau? Yang terjadi saat musim kemarau apa teman-teman? Ya, sawah kering dan lain-lain. Sumber mata air menjadi sedikit ya. Sebutkan contoh sumber air. Apa saja sumber air? Sungai, danau, dan mata air pegunungan. Oke. Nomor 3, air apa yang mengandung kuman penyakit? Air kotor dan air yang tercemar. Oke, nomor 4. Mengapa sumber air harus dijaga? Sumber air itu harus dijaga supaya akan iya, jadi sumber air harus dijaga supaya apa? Saatnya musim kemarau, ini sumber air tetap ada airnya ya. Supaya apa? Menjaga kelangsungan hidup. Sebutkan contoh kegiatan yang dapat merusak sumber air. Yang dapat merusak sumber air tadi membuang sampah, membuang limbah dan lain-lain ke mata air atau ke sumber air. Oke teman-teman. Untuk halaman berikutnya ini menjadi tugas ya teman-teman. Nanti dikerjakan di rumah halaman 73, 74, 75, kemudian 76. 76 ya, sampai 76 kemudian lanjut 80, 81 dan 82. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tugasnya bisa diselesaikan saat teman-teman ini ada waktu luang ya. Pokoknya ini buat latihan ya, bukan sepenuhnya tugas, tapi buat latihan aja supaya nanti teman-teman saatnya nanti formatif atau EHB teman-teman bisa mengerjakan. Terima kasih. Kalau ada salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bu Guru tutup ya teman-teman karena Bu Gurunya sudah datang, Bu Guru Al-Qur'annya ya. Assalamualaikum, Bu.